Yeremia 8 dan 9. Pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka, dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat. Kemana aku mencari kebaikan mereka? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakah ia tidak akan kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapa bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur, tidak ada yang menyesal karena kejahatan, dengan mengatakan, apakah yang kau lakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dengan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengawati luka putri umatku dengan memandangkan ringan, katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu. Mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang yang rebah. Mereka akan bersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota berkubur dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita memisahkan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berusaha kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak sedang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya pengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari dan karena bunyi ringgit kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimatrai, yang akan mengangkut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sangat pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabur, pada setan telah menyekap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pencurahan air mata, maka siang malam aku akan menangis orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun akan aku menyai
tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, satu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka menentukan lidah seperti busuk, dusta dan bukan kebenaran raja-raja dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Tidaklah setiap orang berjaga-jaga terhadap teman, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemas sebagai penipu. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuli penindasan, tipu ditimbuli tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lihat, mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan teman, tapi hatinya mereka berancam penghadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan berintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada yang melintasi, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi, diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedengkilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajar kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ibu dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka dan oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas perang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan peratap supaya mereka datang, dan seluruh orang kepada perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencurahkan air mata dan kelopak mata kita melelahkan air. Sebab terdengarlah pertapan dari Sion, hai binasalah kami akan dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Biarlah kamu menerima firman Tuhan dari mulutmu. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan menyanyi ratapan kepada temannya. Maut telah masuk ke jendela kita, masuk ke dalam istana kita. Ia menyelamatkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantar seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh itulah kusukai, demikian firman Tuhan. Lihat, pada waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Ammon, orang Moab, dan semua orang berpotong tepit rambut jadi sekeliling.
orang-orang yang diam di padang gurun, sebab mereka bangsa tidak bersunat dan mengenal kaum Israel tidak bersunat hatinya.